Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Setelah kemarin kita mendapatkan kabar bahwa salah satu klub Liga Perancis yaitu Lille tertarik mendatangkan Calvin Verdong dan sudah mengajukan tawaran kepada Naik Mehan dengan harga atau dengan mahar 3 juta euro ya, atau sekitar 57 miliar. Dan hari ini melalui salah satu jurnalis olahraga terkenal, siapa lagi kalau bukan Fabrizio Romano, dia memposting sebuah informasi atau kabar mengenai Calvin Verdong, bahwa di postingan dia di X ini mengatakan Lille dan juga Naik Mehan ini telah mencapai kesepakatan untuk proses transfer dari Calvin Verdong seharga 3 juta euro. Nah, tentu ini adalah kabar yang sangat baik bagi salah satu penggawa timnas kita yaitu Calvin Verdong. Dan kalau ya berita ini benar, ya kalau Fabrizio Romano sih kita yakin ya, walaupun juga dia pernah ada beberapa kali meleset gitu terkait berita transfer pemain ini, tetapi ya semoga ini benar apa yang dikatakan oleh Fabrizio Romano, ini akan transfer Calvin Verdong dari Naik Mehan ke Lille ini segera direalisasikan gitu. Nah, tentu Calvin Verdong nantinya akan menjadi pemain timnas yang keempat yang akan bermain di 5 liga top Eropa setelah Jesus, Elmi Audero di Serie A, lalu Kevin Dix di Bundesliga, dan juga Calvin Verdong di Ligue 1 Prancis ya, bukan di Ligue 1 Super League ya, beda. Nah, kabarnya juga bahwa Calvin Verdong ini akan segera melakukan tes medis setelah menjalani pertandingan lanjutan Liga Belanda Eredivisie besok menghadapi Fortuna Sittard ya. Akan ada derby besok di lanjutan Liga Belanda, Naik Mehan Calvin Verdong dan juga melawan Fortuna Sittard-nya Justin Hubner. Jadi setelah pertandingan itu kabarnya bahwa Verdong akan langsung melakukan tes medis. Cuman kita nggak tahu ya apakah memang akan benar-benar langsung setelah pertandingan Verdong ini ke Prancis melakukan tes medis, atau justru nanti setelah pulang dari FIFA Matchday bersama timnas lalu setelah itu tes medis. Nah, ini kita belum tahu kabarnya seperti apa. Kita akan terus pantau kabar selanjutnya seperti apa mengenai Calvin Verdong ini ya. Yang menarik adalah tentu Calvin Verdong nantinya akan bermain di kompetisi Europa League ya. Mengingat juga Lille ini di musim lalu finish di peringkat kelima Liga 1 Prancis, dan itu mereka berhak tampil di Europa League Ligue Passe musim ini itu. Tentu di posisi bek kiri pastinya saya yakin Calvin Verdong ini akan siap bersaing dengan siapapun, dan jika melihat di skuadnya di Transfermarkt itu skuad Lille di posisinya bek kiri itu ada 2 pemain ya. Dan saya tadi melihat bahwa 2 pemain itu usianya masih sangat muda, sekitar 22 sampai 23 tahun lah. Nah, saya yakin dengan usia matangnya Verdong saat ini, tentu pengalaman yang sudah ia dapatkan baik di klub manapun, saya yakin bahwa Verdong siap bersaing secara sehat untuk bisa memegang posisinya di bek kiri Lille nanti gitu. Dan yang menarik adalah nanti akan bertemu juga dengan para pemain bintang ya, khususnya di klub PSG. Ada Ousmane Dembele, ada Doué, Lee Kang-in, Vitinha dan lain sebagainya ya. Tentu ini akan menjadi suatu hal yang menarik ya, yang kita tunggu gitu. Seperti halnya musim lalu Jesus bertemu dengan striker top Eropa seperti Lukaku, Vlahovic, Lautaro Martinez, Marcus Thuram dan lain sebagainya gitu. Nah, tentu di musim ini juga kita nanti akan menantikan juga bagaimana Calvin Verdong akan menjaga sisi pertahanan di sebelah kirinya Lille nanti, menjaga gempuran-gempuran dari Ousmane Dembele, Doué dan lain-lain sebagainya gitu.
para pemain lain di Liga. Nah, ini akan menjadi duel yang sangat menarik yang patut kita nantikan ya, seperti itu. Berbeda dengan Calvin Verdong, ya, salah satu pengawal timnas lain yaitu Eleanor Renders yang kabarnya akan segera merapat ke Liga menyusul Tom Haye. Ya, Eleanor Renders ini dikabarkan akan merapat ke Persib Bandung dengan status sebagai pinjaman ya, karena memang Eliano ini di klubnya saat ini Zwolle itu kesulitan mendapatkan posisinya di tim utama ya. Dia sering kali menghangatkan bangku cadangan dan jika dimainkan pun dia juga dimainkan sebagai pelapis ya. Bahkan di akhir babak kedua dia baru dimainkan. Nah, itu membuat dia kesulitan. Tetapi tentu mengingat usia Eliano ini masih sangat muda ya, sayang sekali jika Eliano harus bergabung dengan ya salah satu klub Super League ya, tentu ini sangat disayangkan ya. Kalau Tom Haye oke lah, masih bisa dimaklum karena usia Tom Haye saat ini sudah menginjak usia 30 tahun, walaupun sebetulnya 2-3 tahun lagi Tom Haye ini masih bisa berkarir di Eropa ya. Itu tetapi masih bisa dimaklum dengan usianya saat ini. Nah, ini Eleanor Renders yang usianya relatif masih sangat muda, tentu dia bisa mencoba berkarir di klub lain atau di klub Eerste Divisie di Divisi 2 Liga Belanda ya, kalau memang dia tidak mampu bersaing di Eredivisie bersama klubnya saat ini gitu. Nah, tentu itu sangat jomplang sekali dengan saudara kandungnya, sang kakaknya Tijani Renders, yang tentu secara karir dia saat ini lebih melejit dibandingkan dengan adiknya. Padahal dulu ketika masih usia dini tentu dua bersaudara Renders ini sama-sama menimba ilmu di Twente Youth ya, di FC Twente usia muda itu, dan masuk ke Zwolle pun sama. Tetapi akhirnya Eliano ini tertahan di Zwolle dan sempat dipinjamkan ke Utrecht 21, lalu kembali lagi ke Zwolle. Sementara sang kakak dari Zwolle berpindah-pindah klub tuh, ke AZ Alkmaar, ke RKC Waalwijk, lalu kembali lagi ke AZ. Setelah itu dia dibeli oleh salah satu klub top Eropa, AC Milan ya, di Serie A, dan bergabung dengan di AC Milan di Serie A. Lalu Renders membuktikan kualitasnya dan akhirnya dia tentu membuat Pep Guardiola kagum sehingga dia diboyong oleh Manchester City musim ini dan bermain di liga top Eropa yaitu Liga Inggris ya, dimana liga terbaik saat ini gitu. Berbeda dengan Eleanor Renders, nasibnya ya sang kakak Tijani Renders juga saat ini menjadi tulang punggung timnas Belanda ya, tim oranye di lini tengah. Sementara Eleanor Renders walaupun saat ini sudah berganti pelatih oleh pelatih Belanda Patrick Kluivert, tetapi ya tetap bukan menjadi pilihan utama karena di posisinya ada beberapa pemain lain yang mungkin lebih dipercaya oleh Patrick Kluivert seperti Ragnar, atau di bek kanan ada Kevin Dix gitu, seperti itu. Jadi ya semoga para pemain timnas yang akhirnya memutuskan untuk bergabung ke Liga 1 ya, mudah-mudahan di musim ini mereka bisa mengembalikan lagi performa mereka ke performa terbaiknya ya. Kalau bisa setelah itu mereka bisa kembali abroad bermain di Eropa gitu ya, mudah-mudahan seperti itu. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.